Halo, kembali lagi di Cinema Zarzam. Kita lanjutkan alur cerita Squid Game 2 episode 4. Yuk mari kita gaskan. Beberapa pasukan bertopeng sedang mengkremasi peserta game yang tereliminasi. Lalu ada sebuah peti yang ditandai seperti pada game sebelumnya, yang artinya masih ada sindikat pengambilan organ dalam peserta game. Jungbae menghampiri Gi-hun yang sedang duduk dengan perasaan yang kesal untuk mengajaknya makan, namun Gi-hun hanya diam. Kemudian In-ho datang dan mengatakan ia melanjutkan permainan karena Gi-hun bisa membantunya dalam satu permainan lagi. In-ho dan Jungbae menanyakan Gi-hun permainan apa selanjutnya yang akan dimainkan. Gi-hun lalu menjawab game kedua adalah dalgona, yaitu permen gula yang diukir dengan 4 bentuk, yang termudah bentuk segitiga dan yang tersulit bentuk payung. Im Jeng-dae mencegah untuk memberitahukan hal tersebut ke peserta lainnya, karena jika 365 peserta selamat di game kedua maka hadiahnya tidak akan naik. Namun Gi-hun tidak setuju. Ia akan memberitahukan kepada lainnya jika pasti game kedua nanti adalah dalgona. Park yang Sik yang mendapatkan bocoran game kedua lalu segera menghampiri Jang Geum-jea, ibunya, untuk memberitahunya. Namun Jang Geum-jea tidak ada di kasurnya, ternyata ia sedang memberi makanannya kepada Kim Jun-hee yang tengah hamil, dan hanya Jang Geum-jea yang mengetahui hal tersebut. In-ho bertanya kepada Gi-hun, jika ia pemenang sebelumnya dan mendapatkan uang 45,6 miliar, kenapa ia kembali lagi di permainan ini? Gi-hun menjawab bahwa uang itu adalah uang darah teman-temannya yang tewas. Gi-hun lalu menyalahkan In-ho yang memilih melanjutkan permainan. Jika In-ho memilih berhenti maka semua orang akan selamat, dan terjadi perdebatan antara mereka berdua. Jungbae lalu menenangkan Gi-hun dan In-ho, dan meminta untuk fokus pada game kedua dan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari Gi-hun, In-ho, Jungbae dan Kang Dae-ho yang merupakan junior Jungbae saat di militer. Namgyu dan Thanos yang menghampiri Myung-gi untuk kembali menagih uang lalu memukulinya. Perkelahian yang tidak seimbang membuat Myung-gi babak belur. Kim Jun-hee dan peserta lainnya hanya diam menyaksikan hal tersebut. Kemudian In-ho berusaha menghentikan perkelahian, namun Thanos yang tidak terima menyinggung anak In-ho, yang membuat In-ho naik pitam lalu menghajar Thanos dan Namgyu. In-ho yang mampu menahan emosinya dan menghentikan perkelahian mendapatkan aplaus dari peserta lainnya, termasuk dua mantan militer yang diragukan ini. Kang Noeul, yang sedang beristirahat, teringat kembali dengan Gyeong-seok. Sedangkan para peserta game yang lain beristirahat, Gi-hun yang sedang duduk termenung kembali dihampiri In-ho. Ia ingin meminta maaf, lalu ia menceritakan istrinya yang ingin mempertahankan kehamilannya meski tengah sakit dan membutuhkan transpalasi hati. In-ho yang berusaha meminjam uang dari vendor lamanya, namun karena dianggap gratifikasi, In-ho pun dipecat dari pekerjaannya. Pada Gi-hun, In-ho mengatakan game ini adalah harapan terakhirnya untuk menyelamatkan istrinya. Gi-hun yang mendengar hanya bisa terdiam. Di ruangan operasi, beberapa pasukan bertopeng mengambil organ dalam peserta 444 yang tereliminasi tidak mendapatkan begitu banyak hasil. Mereka membutuhkan orang yang masih hidup. Sang eksekutor mengatakan bahwa ia sengaja menembak meleset, namun eksekutor lain, yaitu Kang Noeul, menembak kembali untuk memastikan peserta mati. Ketua pengawas yang mendapatkan laporan tersebut meminta Noeul untuk menghadapnya dan meminta Noeul untuk jangan ikut campur. Namun Noeul menjawab ia hanya menjalankan tugasnya dan tidak ingin mengikuti perintah ketua pengawas. Ternyata Noeul dan ketua pengawas sudah berkenal sejak 7 tahun lalu, saat Noeul melarikan diri. Junho yang tiba di kantor polisi untuk menemui atasannya, namun ia disemprot atasannya karena mau mengundurkan diri dan menghilang.
Junho yang meminta bantuan kepolisian untuk menemukan pulau tempat Squid Game, namun tidak mendapatkan hasil. Kemudian Junho menelpon Woo-seok. Mereka membagi dua tim untuk pencarian Gi-hun. Woo-seok meminta kepastian kepada Kapten Park agar bisa segera berlayar dan menemukan pulau tempat Squid Game dan juga Gi-hun. Kapten Park tidak percaya terkait cerita Junho, namun Woo-seok mengatakan semua hal tersebut benar ada dari pasukan bertopeng yang melumpuhkannya saat di klub. Game kedua dimulai, semua peserta game berdiri di belakang Gi-hun yang memilih segitiga yang paling mudah, namun saat Gi-hun membuka kotak dalgona, ternyata bentuk segitiga yang begitu rumit. Peserta lain memprotes Gi-hun dan menyalahkan informasi yang ia berikan. Gi-hun yang merasa ketakutan akan kesalahannya lalu terbangun dari tidurnya. Myunggi dengan wajah babak belurnya terkejut saat dihampiri Junhee. Junhee lalu mengatakan ia ikut game ini karena Myunggi yang menyuruhnya membeli koin dan terlilit hutang. Myunggi yang pernah meminta Junhee untuk menggugurkan kandungannya, namun Junhee bersikeras untuk melahirkan dan membesarkan anaknya dengan hasil uang ikut game ini. Peserta bertopeng masuk dan mengawal peserta game untuk persiapan game kedua. Thanos kembali menggunakan pil koplonya. Peserta game lalu dibawa ke sebuah arena yang terdapat dua buah lingkaran besar. Game kedua ini adalah permain beregu dalam 5 orang, yang berarti game kedua bukanlah dalgona. Im Jeng-dae lalu menyalahkan Gi-hun, dan mengatakan Gi-hun hanya membual yang seolah-olah tahu segalanya, namun ia kemudian dihentikan oleh In-ho. Gi-hun lalu meminta maaf pada In-ho, dan In-ho mengatakan ia masih mempercayainya, sungguh serigala berbulu domba. In-ho kemudian mengajak Gi-hun untuk satu tim, bersama Jung-bae dan Dae-ho. Dae-ho lalu mencari satu orang lagi. Junhee yang sedang mencari tim lalu dihampiri Myunggi yang ingin meminta maaf dan mengajaknya satu tim, namun Junhee menolaknya karena sikap Myunggi yang sudah mengabaikannya selama ini. Hyunju yang ingin bergabung dalam sebuah tim, namun ia diremehkan dan ditolak karena perawakannya sebagai wanita jadi-jadian. Lalu pemain 095, Kim Yang-mi meminta Hyunju untuk mau satu tim dengannya. Park Yang-sik juga yang ingin bergabung dengan sebuah tim, namun karena ia bersama ibunya dan tidak ingin berpisah sehingga tidak dapat diterima di tim tersebut. Thanos dan Namgyu yang sudah membentuk tim 3 orang, mengajak Semi dan Minsu untuk bergabung ke dalam timnya. Dae-ho yang mengajak pemain 096, yang juga mantan marinir untuk bergabung dalam tim Gi-hun, namun Junhee yang datang dan mengatakan bahwa ia sedang hamil, lalu meminta untuk bergabung dalam tim. Saat akhir waktu yang diberikan untuk mencari tim, Park Yang-sik dan ibunya Jang Geum-jea bertemu dengan Hyunju dan Yang-mi. Mereka membentuk tim dengan pelengkapnya yaitu seorang dukun abal-abal, Seonnyeon. Game kedua adalah pancalomba 6 kaki, di mana kaki kelima orang akan diikat selama permainan. Dalam jalur lingkaran, mereka secara berurutan akan memainkan permainan dakji, lempar batu, gonggi, gasing dan jegi. Tim akan lolos jika menyelesaikan 5 permainan tersebut dalam waktu 5 menit. Lalu masing-masing tim menentukan permainan apa yang akan mereka kuasai. Pada tim Gi-hun, ganggi akan dimainkan oleh Dae-ho, dakji akan dimainkan oleh Junhee, Jung-bae akan memainkan lempar batu, In-ho yang menyerahkan permainan apa untuknya kepada Gi-hun, namun ia menyebut nama Gi-hun, yang membuat Gi-hun heran mengapa ia bisa tahu namanya, namun In-ho masih dapat berkelit, ia mendengar Jung-bae memanggil nama Gi-hun. Untuk permainan jegi akan dimainkan oleh Gi-hun, sedangkan gasing akan dimainkan oleh In-ho. Permainan dimulai, setiap game ada 2 tim yang main pada tiap jalur lingkaran. Tim pertama dan kedua yang main mendapat kesulitan pada tiap masing-masing permainan, sedangkan tim yang menonton mereka membuat strategi agar tidak banyak membuang waktu. Jang Geum-jea dan Park Yang-sik yang ragu pada Seonnyeon, meminta ia bertukar permainan, namun Seonnyeon berusaha tetap ingin memainkan gasing sambil komat kamit baca mantra. Karena waktu sudah habis dan tidak mencapai garis finish,
Tim pertama dan kedua yang tampil lalu dieksekusi oleh pasukan bertopeng. Namgyu yang ketakutan pun meminta pil koplo pada Thanos agar ia tidak panik. Saat peserta bertopeng membereskan peserta yang tereliminasi, terdapat peserta yang masih sekarat, kemudian peti mati peserta tersebut diberi tanda, namun Noel datang dan memerintahkan peti mati dibuka, lalu ia mengeksekusi kembali 2 kali untuk memastikan peserta mati. Game dilanjutkan, 2 tim selanjutnya yang tampil adalah tim Hyunju. Hyunju kemudian mengatakan pada Yang Mi ia pemberani, dan memintanya untuk percaya diri. Mereka berlima mengenalkan nama masing-masing dan saling menguatkan kepercayaan diri untuk memulai permainan. Sekian review Squid Game 2 episode 4, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebelum lanjut ke episode 5.